Kalian mau tahu nggak? Selama Widya angkat kasus ini, sekarang ini ya pendamping tersangka, terus BAP yang 2016 lalu mulai keluar, bro. Itu bertanda kabar baik untuk kita bisa menyelamatkan yang 7 orang yang masih tersangka. Harapan saya ya mudah-mudahan 7 tersangka itu cepat terbebas. Nih udah mulai ramai, bro. Mulai ramai ya. Ya artinya ada reaksi dong. Ya reaksi. Kemudian dari awal pembicaraan saya, kunci dari semua itu adalah Ibtu Rudiana dan temannya satu lagi Ibtu Hasan pada waktu itu ya. Nah, pemirsa, kita butuh dukungan ya. Kenapa penggerak-penggerak seperti kita inilah ya, kenapa yang harus ditangkap terus-menerus sama orang-orang yang ingin menetapkan Peggy Setiawan ya. Saya yang heran begini, kok oknum-oknum sekarang, rakyat biasa itu nggak boleh bicara. Orang lain seperti mereka yang sarjana hukum, yang hanya boleh berdebat, yang sekenceng-kencengnya ya suaranya sampai meledak-ledak kayak kompor meleduk itu yang ada di televisi-televisi. Ya seharusnya begini ya. Buat para televisi-televisi swasta, buat apa itu mengundang-undang yang itu seharusnya Peggy aja atau bagaimana untuk dimintai keterangan agar orang-orang yang di luar itu, para pengamat ya, para pendamping semuanya itu bisa menggarisbawahi apa yang terjadi pada Peggy. Nah, kalau sejenis Rasman ya yang namanya tuyul jombo itu ya, kalau diundang dari situ bikin keributan ya. Nah, dari sinilah kenapa dia yang selalu berteriak seharusnya Widya ditangkap. Kemudian ada juga yang namanya saya sentil juga ya, Kamarudin Simajuntak juga seharusnya Widya itu diperiksa polisi. Sekarang gini Pak, kalau kita dikit-dikit diperiksa polisi, ada orang ngomong mengarahkan itu dikit-dikit periksa polisi. Polisi yang mana? Polisi oknum itu bekerja sama dengan kalian. Ya kayaknya nggak bisa. Rakyat Indonesia ini selalu dituntut disuruh bungkam selamanya. Kasus ini mendekam sampai yang namanya 8 tahun. Ya, orang-orang yang tidak bersalah di situ kami ingin bebaskan. Masa seorang Widya aja selalu diteriakin Widya ini wajib diperiksa ini. Apanya yang harus diperiksa? Ya seharusnya orang-orang yang berteriak-teriak keluaran urat di situ ya, yang nggak ada manfaatnya menurut saya, pengen masuk ke yang namanya tim kuasa hukum Peggy, minta lowongan itulah yang seharusnya diperiksa ya. Satu, kejiwaannya, kedua itu periksa itu ada apa, bekerja sama dengan siapa mereka ini. Nah itu yang seharusnya. Nggak boleh rakyat itu cerdas sedikit suruh tangkap, periksa polisi yang mana yang harus selalu ya kalian selalu bermain polisi ya kan, sedangkan oknum polisi ini udah bekerja sama dengan kalian, teriak-teriak selalu ini orang harus dipolisikan, ini orang bicara begini, rakyat biasa ini harus dipolisikan, dikit-dikit lapor cengeng ya, tahu cengeng ya, dikit-dikit lapor karena oknum kepolisian udah kalian pegang, oknum mafia udah kalian pegang, judi ya, narkoba semuanya kalian udah pegang. Terus rakyat mau ngadu siapa ya? Rakyat yang tertindas, terutama 7 tersangka itu ingin dibela siapa? Saya tanya, kalau orang bicara yang seperti kita ini ya, disuruh polisikan, dikit-dikit cengeng semua ya, dikit-dikit main polisi. Kau pikir polisi itu nyawamu apa bagaimana sih? Bedain oknum ini. Kalau oknum polisi saya percaya masih ada loh polisi-polisi ini yang baik pada kami. Kenapa kalian selalu menentang orang rakyat yang selalu berbicara gitu? Kalau dia punya pendapat, kalau dia punya ini ya arahan, selalu ini orang harus diperiksa, dikit-dikit periksa. Hoi, kalian itulah harus diperiksa kejiwaannya itu, dikit-dikit main polisi. Nggak ada yang boleh orang-orang di rakyat Indonesia ini bicara. Ya kan? Rakyat Indonesia nggak boleh bicara apa-apa. Ya, kalau ada rakyat yang kecil gitu mengarahkan untuk membantu rakyat yang tertindas, yang disiksa,
bertahun-tahun dalam jeruji itu. Ya, kalau ada orang rakyat yang junius membicarakan itu, orang ini harus diperiksa, harus dipolisikan. Dikit-dikit main polisi, dikit-dikit main polisi, dikit-dikit main polisi. Bosan tahu Indonesia selalu selalu intimidasi pakai polisi terus-menerus. Apa-apaan ini? Nggak boleh kita bicara apa-apa di negara ini. Selalu harus bungkam. Nggak bisa lagi, Pak. Indonesia ini udah mulai cerdas semua. Ya, inilah zaman digital. Dulu kita pakai bambu runcing harus turun ke lapangan. Saat ini tidak. Bisa saja kita melawan secara digital. Canggihnya digital, kita melalui digital, Pak. Ya, nggak adu-adu jotos lagi. Ya kan? Apa yang kita punya, dunia sekarang pakai digital, ya pakai digital pula kita semua. Ada orang teriak mengarahkan ya cara penyidikan gimana. Nah, tuh contoh ya dari omongan saya. Ya, semua udah mulai keluar kan, satu persatu. Ini udah keluar semua, satu persatu, udah mulai satu persatu. Ini kenapa kalian khawatir dengan arahan rakyat biasa? Dikit-dikit main polisi, dikit-dikit ini harus periksa polisi. Aduh, Indonesia kayaknya dipegang oknum polisian ini harus nggak bisa berkutik. Wajar penyiksaan banyak yang ada di penjara itu. Selalu disiksa. Coba sekali-kali anak kalian disiksa seperti itu, coba. Apa jadinya? Rakyat Indonesia ini nggak boleh melawan. Biarkanlah kami melawan dengan cara kami sendiri, woi. Ya dikit-dikit harus dipelusikan, harus diperiksa. Kejiwaan kalian itu harus diperiksa. Ada apa? Ada apa dengan kalian? Hukum ini milik Anda doang. Rakyat biasa tidak boleh mengarahkan pencarian. Duh, kayaknya kita harus membentuk seperti Rambo gitu. Dibom semua gitu, kayak gitu. Ya, Indonesia kok negaranya seperti ini, semakin kesini semakin rumit aja. Ini permasalahan hukum. Rakyat biasa memberikan yang namanya arahan juga selalu harus ditangkap, selalu harus dipolisikan. Apa-apaan itu? Coba jelaskan. Nggak boleh orang Indonesia ini melawan. Kalau didiamkan, ini contohnya itu 7 tersangka belum juga dibebaskan. Mendapatkan penyiksaan. Itu manusia, itu. Bukan binatang. Kalian perlakukan seperti binatang seperti itu. Ingat itu. Kalian bermain-main dikit-dikit polisi. Apa maksudnya ini? Nyebelin. Masa kasus seorang perempuan pinah aja rekayasa seperti ini nggak kedapetan? Ya, saya tuh ingin Kapolrinya bagaimana tanggapannya? Ya, pemimpin kita gimana? Ya, tolong dong diarahkan seperti apa? Kalau saja ada pemimpin tegas, Kapolri dipanggil. Kapolri, Anda ini nggak becus ngurusin ini nih ya, copot, ganti sama yang lain yang lebih tegas lagi, kok bisa kan? Begitu terus menerus kita selalu diintimidasi, selalu kalau ada orang yang teriak mengarah terang benderang mulai. Ini harus diperiksa polisi, Semuanya seperti itu. Wah, hebat kali kalian. Sementara kalian ini adu-adu jotos di sana. Najong tralala. Aja ya kejadian itu menurut Ivan yang lebih enak itu kalau ya arwahnya itu bisa komunikasi, itu lebih gampang. Nah, ini kita kan yang namanya suaminya itu belum bisa saya ajak komunikasi gitu. Seperti itu. Ya, jadi kita mulai ya, Van. Saya ingin Anda melihat di mata saya itu ada bola bumi. Di mata saya itu ada bola bumi yang sedang mutar berjalan gitu ya. Seperti itu ya, Van. Nah, jadi kita tenggelam sebentar ke alam sana gitu. Oke, siap, Bu. Mulai ya, Van. Ya, kita jejak sedikit, bantu saya. Ke alam situ. Takutnya saya tidak tersadar nanti ya.
Tapi berat juga ya, Van. Aduh, apa ya? Ini sejenis kayak rekayasa pula ya. Hampir menyamai kasusnya Vina ini sepertinya. Jadi di depan pagar utama itu kan perumahan itu udah ada yang nunggu ya, udah ada yang nunggu, telepon, ada orang teleponan gitu. Ada orang teleponan. Ada 2 orang yang berjaraknya itu satu, Van, yang satu itu agak jauh ke sana. Jadi yang satu ada di depan pagar perumahan itu ya, pagar komplek ya, pagar komplek itu, pagar hitam itu dia nunggu di luar, salah satu orang ya, salah satu orang, ya kan. Jadi di kesempatan itu habis ada orang telepon itu ya kayak ya iniin dulu, dibekep dulu, terus apa ya namanya, baru bekam gitu, apa dibekep gitu. Jadi ini sepertinya ada kelanjutan episode dari kasus Vina kedua menurut saya ini. Ya hampir mirip masalahnya. Atau mungkin yang saya takut adalah hanya untuk mengalihkan sebenarnya. Nah itu seperti itu ya, pendapat Evander hampir nyamain saya nggak. Jadi ya seperti itu, Van. Kalau saya pribadi ketika tadi mencoba untuk melihat secara itu ya, kalau tadi itu aku ngerasa kok kayak ada yang kayak membentengin itu. Kalau saya tadi enggak, kayak ada kok ada orang yang ngerecokin sebuah tangan ya, tangan warna hitam itu ya, tangannya begitu dia ngerecok ya, ngerecok juga. Makanya saya agak-agak ketawa, dia kan iniin ngerecok juga gitu. betul. Jadi kayak episode seterus dari kasus Vina juga ini. Iya, Sepertinya kasus suaminya seseorang ini sepertinya berlanjut seperti kasus Vina juga, ya kan. Bedanya Vina ini yang disampaikan Vina itu apa? Ada temannya itu kan bertiga, teman akrabnya itu. Yang satu sosoknya, postur tubuhnya agak gemuk. Ya dulu dia tidak memiliki apa, sejenis hitam di muka atau apa gitu, nggak ada, polos-polos saja. Nah setelah ada kejadian beberapa itu dia melanjutkan pendidikan, katanya ikut pendidikan. Jadi bayangin selama 8 tahun tuh pendidikan kan sudah tamat kan, gitu. Itu Van. Jadi apa ya, hampir menyamai juga dengan kasusnya Vina gitu. Enak ya.
Apa karena masih pagi ya? Aku Ya jarang. agak mual juga, kita kan bermain ke sana itu kan banyak yang istilahnya apa ya, ingin masuk menunggangin tubuh kita juga gitu. Kita tolak itu kan. Yang penting bisa menolak itu. Betul. Gitu. Nah, jadi ada orang juga buat akun palsu atas nama saya juga cek-cek hodam, tapi mereka itu apa namanya ya, udah mulai menipu gitu juga. Jadi saya khawatir itu. Jadi kalau saya benar-benar menghadirkan yang mana Ivan gitu. Untuk membuktikan bahwa kita ini bukan orang-orang sembarang. Ya, seperti itu. Jadi hal gaib itu tidak mudah ditempuh. Tidak mudah. Dari kecil kita udah dikasih tanda. Seperti itu. Memang, tapi rata-rata orang netizen tuh pasti gagal paham lah gara-gara ada yang Kalau menganggap kita itu kalau lagi serius, dia bilang kita punya dua sisi katanya ya kan. Ada itu orang yang bicara seperti itu. Tapi bukan masalah dua sisi. Ya karena kita bisa apa ya, Allah Tuhan itu menurunkan orang-orang itu dipilih gitu, bukan sembarangan, bukan sembarang. Betul. Itu atas izin yang maha kuasa. Pasti. Soalnya belum tentu orang-orang kadang kan